Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hashim dengan tema memahami tafakur dalam perspektif kolbu. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladhi wada'a al-hikama ala qulubil hukama. Allahumma salli ala sayyidil hukama wal mufakkirin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi jema'in. Sahabat dimulakan Allah, kita sampai kepada tema tafakkur. Bagaimana cara memahami tafakkur dari perspektif kolbu? Maka kami berikan sebuah ilustrasi yang disampaikan oleh Imam Al-Izz atau Izzuddin bin Abi Salam dalam kitabnya Halul Rumuz wa Mafatihul Kunuz. Apa kata beliau? Anal khalqa kullahum atfal fi hijri tarbiyatil khalq. Sebenarnya semua makhluk itu dalam tarbiyah Allah SWT diperlakukan seperti anak kecil. Jadi kita ini seperti anak kecil. Bayangkan kita dulu kecil, apakah langsung diberi nasi? Waktu kita kecil diberi ASI atau nasi? Sahabat jawab sendiri, tentu kita diberi ASI. Kenapa? Karena nasi belum cocok untuk jadi makanan bayi. Ketika beranjak jadi anak-anak diberilah bubur, karena anak-anak balita tidak lagi pantas, tidak lagi cukup, tidak lagi bisa memenuhi kebutuhannya jika diberi ASI. Berlanjut nanti jadi anak-anak lebih dewasa lagi, remaja, sampai kemudian seumuran seperti kita. Apabila analog ini bisa dipahami, maka hubungan kita dengan Allah boleh secara akliyah, boleh disebut hubungan tafakkur, hubungan renungan. Bagaimana kata merenunginya? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ma'rifat, memberikan pengenalan sebagai gizi kolbu, gizi rohani, tergantung umurnya. Namun sayang sekali, hari ini kita sampai sudah sedewasa ini masih dijebak dengan Tuhan pencipta alam, tapi masih bertempatkah dia? Atau Tuhan yang divisualkan dengan visual-visual yang terbatas? Sahabat dimulakan Allah, ketika orang masih memvisualkan Tuhan, apa bedanya dia dengan anak kecil yang mengatakan Tuhan di atas, Tuhan bisa begini, begitu, dan itulah bayangan anak kecil. Dan itulah makanan rohaninya. Yang penting dia percaya Tuhan. Bahkan anak kecil itu cukup dia bersyahadat la ilaha illallah, dia sudah dianggap canggih dan luar biasa. Namun, ketika orang beranjak dewasa, tidak cukup dia hanya melafalkan syahadat, tidak cukup dia hanya berzikir, dia harus mentafakuri apa yang dia zikirkan. Oleh sebab itu, salah satu syair yang dinisbatkan kepada Abu Yazid Al-Bustami, apa kata beliau? Jika telah bertemu dengan sang kekasih, maka zikir pun menjadi dosa. Kenapa? Karena zikir adalah hubungan antara hamba kepada Allah yang terasa gaib. Allah yang gaib. Apa arti gaib? Zat yang tidak bisa dilihat di depan mata. Sahabat yang makan Allah, batin manusia adalah sesuatu yang unik. Batin kita inilah sebenarnya makhluk alien yang ada di bumi, yang dia kemudian diinstal oleh Allah SWT ke tubuh ini dengan cara yang sangat sempurna sekali. Susah-susah kita mencari UFO, benda terbang, makhluk alien, ternyata alien itu kita sendiri. Kita berasal dari alam lain, kalau boleh kita sebut planet arwah. Kemudian Allah kirimlah kita ke negeri ini, negeri dunia, disebut darud dunia, negeri dunia. Apa arti dunia? Dunia adalah negeri yang dekat. Dunia juga berarti dunia ad-daniyah, sesuatu yang rendah. Dunia juga berarti sesuatu yang masih awal, masih ada akhir yang panjang. Sahabat yang melakukan Allah, orang-orang yang bertafakkur, mereka memberikan makanan untuk intelektualnya, untuk akalnya, untuk rohaninya, bukan lagi makanan yang diberikan untuk anak kecil, bukan lagi menghafal. Maka kalau orang bertanya, manakah yang lebih afdal, mengejar satu juz setiap hari baca Quran atau memahami satu ayat, satu tafsir setiap hari? Maka ulama kita mayoritas mengatakan yang lebih diutamakan adalah membaca satu ayat, memahami isinya. Karena ayat itu untuk difahami, bukan hanya untuk dibaca. Betul, Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Rabbmu. Tapi Allah mengatakan dengan namaku. Kita hanya membaca tapi tidak dengan nama Allah. Maka kami mengajak, jika teman-teman ingin membaca Al-Quran, maka sebelum membaca, hadirkan
tawajuhkan kalbu untuk mengingat, untuk merasakan kehadiran yang menurunkan Al-Quran. Maka bercampurlah di situ az-zikru wal fikru, zikir dan tafakkur. Sahabat yang melakukan Allah, ketika rohani orang itu menjadi dewasa, dulu di waktu kecil kita mainannya mobil-mobilan. Ketika dewasa maunya mobil beneran. Dulu rumah-rumahan, sekarang maunya rumah beneran. Begitu juga dulu orang-orang itu mencari Tuhanan, maka hakikatnya dia sedang mencari Tuhan yang sejati, pemilik alam semesta ini. Maka pemikiran yang membuat orang sampai ke sana, inilah disebut tafakkur yang sejati. Dan Allah mengabadikannya dalam surah Ali Imran ayat 191, diiringi antara ahlul zikr dengan ahlul fikr. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut mereka dengan ulul albab. Kenapa Allah tidak menyebutnya ulul qalb? Orang yang punya kalbu, enggak. Disebut ulul albab, karena albab itu jamak plural dari lub. Apa arti lub? Lub itu inti dari kalbu. Disitulah Allah menyimpan rahasianya. Ketika orang berzikir, habis zikir muncullah fikir. Habis fikir, itulah orang masuki area yang disebut area lub. Dia sedang berbicara dengan dirinya yang sejati. Setelah itu, baru dia berbicara dengan pencipta alam yang hakiki, Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan oleh para ulama kita, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mentafakuri dirinya, mengenali dirinya sedalam-dalamnya, maka nanti dia akan sampai kepada Rabbnya, Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan oleh para ulama kita, sebuah kalam-kalam ilham, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan ayat itu, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya, daripada dirinya sendiri. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama pun kamu kemanapun kamu berada. Maksudnya kita dapat menemui Allah dimanapun. Oleh karena itu, bolehlah kita sebut qulubul mu'minin arsyur rahman. Kalbunya orang beriman adalah tempatnya Allah bertahta. Tapi apabila tahta itu direbut oleh syaitan, direbut oleh dunia, maka Allah akan cemburu, Allah akan mengambil semua itu. Sebelum Allah mengambil semua itu, mari kita menyadarinya. Kesadaran inilah yang disebut dengan tafakkur. Mari mengenal diri, maka kita akan kenal Rabbul Izzah, Allah subhanahu wa ta'ala. Kepadanya lah kita menghubungkan diri, kepadanya lah kita memperbudak diri, sehingga disebut ana abduka wa anta rabbi. Aku adalah hambamu, aku adalah budakmu, engkaulah Tuanku. Inilah makna Rabb. Mari bertuan kepada Tuhan hakiki, Allah Rabbul Alamin, yang kita ulang 17 kali setiap salat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.